Selamat malam para sahabat kanal hukum dan lawyer Elias Daburnold. Salam sejahtera dan sehat untuk sahabat-sahabat semuanya. Ada yang saya rasa geli ya, saya merasa lucu dari video yang saya unggah kemarin malam dengan judul dalam tanda petik Gisel yang nikmat kita bisa terjerat. Hati-hati guys. Video itu rupanya mendapatkan tanggapan yang luas dan beragam. Termasuk ya salah satu netizen menyampaikan komentar bahwa enak saja mereka yang melakukan, mereka yang membuat, netizen yang kena hukuman. Don't worry teman-teman. Jadi memang kalau mengikuti ketentuan di dalam undang-undang pornografi dan ITE ya, terkesan bahwa orang yang berpotensi dikenai ancaman pidana itu justru orang yang menyebarluaskan video tersebut ya. Sedangkan pelaku atau pembuat videonya malah tidak dikenai ancaman atau sanksi pidana. Akan tetapi dalam kasus seperti ini ya sudah ada jurisprudensinya ya, pernah ada putusan hakim yang memvonis pembuat ya juga dikenai ancaman hukuman penjara ya. Itu kita bisa melihat dari putusan atas kasus Ariel Peter Pan yang sekarang Ariel Noah ya. Nah, saat itu dalam perkara kasus Ariel pada tahun 2011, jaksa penuntut umum hanya mendakwa Ariel membantu menyebarkan pornografi. Itu dakwaan terhadap Ariel ya. Akan tetapi dari fakta-fakta yang disampaikan atau yang diungkapkan dalam persidangan, terbukti bahwa Ariel yang membuat video itu. Ariel menyerahkan program itu kepada orang lain dan akhirnya tersebar luas. Jadi dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung saat itu, Ariel akhirnya dikenakan 3 elemen unsur pidana itu ya. Padahal dakwaan jaksa cuma 1 unsur ya, menyebarluaskan rekaman video. Dan Ariel divonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Januari 2011. Upaya Ariel mengajukan banding dan kasasi atas vonis pengadilan tingkat pertama itu pun ditolak ya oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung. Jadi putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung saat itu benar-benar hasil suatu terobosan ya. Majelis Hakim saat itu keluar dari rel tradisi penentuan vonis hukuman atas seorang terdakwa seperti berlaku di Indonesia selama ini, karena biasanya hakim itu memutuskan berdasarkan dakwaan jaksa saja. Tapi untuk kasus Ariel, hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Jadi ini benar-benar suatu putusan hakim yang bersifat progresif. Dan kalau teman-teman mengikuti perkembangan kasus mirip Gisel ini, advokat senior Hotman Paris pun sudah mewanti-wanti agar si orang yang diduga atau yang mirip Gisel itu agar menyiapkan pengacara ya kan. Karena ya itu tadi, Hotman Paris pun
merujuk pada jurisprudensi tadi itu ya, putusan hakim atas kasus Ariel. Dan saat ini terkait dengan kasus yang mirip Gisel ini, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi ya, sudah meminta keterangan pelapor, sudah ada yang melaporkan ya, yaitu saudara Febrianto Dunggio ya. Dan saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan dulu, mengumpulkan bukti-bukti, keterangan-keterangan, termasuk juga sudah meminta keterangan ahli bahasa dan diagendakan untuk mengundang ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik. Mereka semua nanti akan dipanggil ya. Yang kemarin sudah dipanggil, sudah dimintai keterangan, klarifikasi. Dan nanti kalau sudah lengkap, baru akan dilaksanakan gelar perkara. Nah, apakah memang nanti masuk penyidikan sesuai unsur persangkaannya? Itu nanti akan kita simak bersama ya. Nanti kita akan ikuti. Kalau seluruh keterangan dikantongi, penyidik akan segera melakukan gelar perkara guna memutuskan apakah laporan itu bakal dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan atau tidak. Nah, itu ya teman-teman, kurang lebih jawaban, penjelasan, gambaran singkat ya, bahwa si pembuat ya video sur tersebut bisa ya bisa mendapatkan sanksi pidana. Jadi tidak hanya mereka yang menyebarluaskan video sur tersebut, tapi si pembuat, si pelaku juga bisa dipidanakan ya, karena kelalaian sendiri, tidak menyimpan dengan baik video dalam tanda petik porno tersebut. Itu saja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua dari saya, Elias Dabur. Selamat malam, ciao.